Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Fatmala. Pada hari ini saya akan membacakan definisi e-governance. Definisi e-governance merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, mulai dari bisnis serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah. Selain itu, muncul sebagai wujud dari adanya e-government dan bentuk tata kelola implementasi e-government. Selanjutnya, ada manfaat e-governance. Yang pertama, meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, sesama pemerintah, dan tenaga kerja yang berbasis internet. Yang kedua, menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Yang keempat, mewujudkan layanan transparansi pemerintah dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir, mewujudkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintah. 3 pelaku utama di e-governance. Yang pertama, pemerintah sebagai penentu, pemberi kebijakan, dan menjalankan aspirasi masyarakat. Yang kedua, masyarakat sebagai pemantau di dalam jalannya pemerintahan dan memberikan masukan kepada pemerintah. Yang ketiga, pihak swasta sebagai para pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian, dan distribusi. Nama saya Dewi Indriati, saya akan melanjutkan penjelasan dari Serli Fatmala. Peran pihak swasta dalam e-governance itu ada 3. Yang pertama, sebagai penggerak untuk penyediaan tenaga kerja siap pakai atau SDM dalam implementasi teknologi informasi. Yang kedua, pensuplai barang yang dibutuhkan di dalam implementasi, baik dalam bentuk perangkat keras atau perangkat lunak komputer. Yang ketiga, membantu di dalam modal, melalui investasi yang ditanamkan pada proyek pemerintahan untuk government dan governance. Di dalam e-governance terdapat 4 model. Yang pertama, G2C atau Government to Citizen. Yang kedua, G2E atau Government to Employee. Yang ketiga, G2G atau Government to Government. Yang keempat ada G2B yaitu Government to Business. Yang dimaksud dari G2C atau Government to Citizen adalah bentuk hubungan antar pemerintah dengan masyarakat di dalam wilayah pemerintahannya yang dilakukan dengan berbasiskan teknologi informasi. Bentuk penerapannya ada 3. Yang pertama, layanan komunikasi berbasis teks menggunakan email. Yang kedua, layanan berita dan informasi dalam bentuk website dan sistem informasi pemerintahan dan layanan publik secara online. Yang ketiga, penyediaan teleconference baik dalam bentuk video conference atau VoIP atau singkatan dari Voice over Internet Protocol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fia Diska. Di sini saya akan menjelaskan model 2G2E. Merupakan bentuk hubungan antar pemerintah dengan karyawan atau tenaga kerja pada unit-unit pemerintahannya. Contohnya itu pada dinas atau instansi pemerintahan. Lalu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal, efektivitas, dan produktivitas kinerjanya. Lalu model ketiga, G2G, yang kalau yang tadi itu ada G2E. Yang kedua ini adalah government to government. Nah, dia itu bentuk hubungannya pemerintah antar negara maupun antar dalam satu negara. Ya, contohnya itu kayak instansi pemerintahan, departemen, dan lain-lain. Nah, tujuannya itu biasanya untuk memudahkan proses bagi informasi pada level e-government. Lalu ada model keempat, G2B, Government to Business. Itu bentuk hubungan antara pemerintah dan perilaku bisnis pada pihak swasta. Nah, 3 sisi utama pada e-government ya itu bisnis, itu infrastruktur organisasi, lalu infrastruktur teknologi, dan yang ketiga itu ada business driver atau penggerak pada bisnis tersebut. Sekian, terima kasih.